nutup cetak itu dalam arti kalau orang Jawa mengatakan cetak itu tempatnya aji gineng. Aji gineng. Maka aji gineng itu orang menguasai aji gineng itu bisa mengetahui bahasa hewan, bahasa apa dalam arti. Nah, ini dihakikatkan aji gineng berarti kita ini seolah-olah berbicara dengan alam, seluruh alam. Dengan intisari penyeberangan antara negatif dan positif itu bagaimana kita bisa menyeberangkan yang negatif diganti dengan yang positif, yang keilahian, yang keilahian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat Dudu Satoriya Grobogan. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali pada channel Martabat Dudu Satoriya Grobogan. Masih sama seperti yang kemarin karena pembahasan tentang kitab Kunci Swarga atau Miftahul Jannah belum selesai. Seperti biasa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi sebelum kita membahas tentang kitab Miftahul Jannah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim. Ada dari dari pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk malam hari ini. Session malam ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sebelumnya Sugeng dalu Mbah Yai, apapun kabare? Baik-baik selalu. Oke, niki sudah ada beberapa pertanyaan Mbah Yai. Masih seputar, sebenarnya masih seputar di dalam kitab Miftahul Jannah tapi dengan versi yang berbeda. Banyak sekali dari para pemirsa setia itu yang nopo niku yang ingin tahu lebih dalam tentang penjelasan jenengan, karena ada beberapa versi yang berbeda, kemudian karena ada pandangan-pandangan yang berbeda juga. Ini yang pertama dari akunnya Tri Harjanto, niki sederek saking Bayat. Niki mohon izin Mbah Nur, apa ada manfaatnya menekuk lidah waktu zikir mingkem? Atur sembah nuwun. Ini tentang zikir mingkem, Mbah. Ada penjelasan menekuk lidah ke atas nih, itu penjelasannya pripun nih, Mbah. Terus manfaatnya apa saja? Ya, dalam arti di dalam kita bertafakur menekuk lidah ke atas dalam arti nutup langit-langit. Nah, itu di dalam lidah, di atas lidah dicetak namanya. Ya. Itu ada saraf-saraf tertentu yang wajib kita tutup. Mungkin saraf ini mungkin di dalamnya penuh dengan energi-energi. Mungkin saja untuk memasukkan wilayah energi yang negatif yang menuju pada yang positif. Nah, karena kita ini dalam Thariqah Satoriyah, ya, maka dalam Thariqah Satoriyah ini penarikan napas dari di bawah pok wawadi Adam namanya kemaluan sampai nembus ke tulang ekor ya. Itu karena di situ ada energi, pusat energi, sumber energi itu dari di bawah pusar, artinya di pok wawadi anak Adam atau dari tulang ekor sampai ke atas itu. Karena di situ ada sumber energi, maka ditarik sampai melepas, lalu kita ambil energi itu dari bahu yang kiri juga, di bahu yang kiri, lalu kita putar dengan lam jalalah ini sampai ke bahu yang kanan, karena di sini juga tempat energi juga. Nah, maka tumpuan energi itu adalah di tengkuk atau di bawah kepala ini yang belakang, di tengkuk. Nah, di situ tumpuan energi. Tapi energi ini energi yang negatif.
Nggih. Maka kita ambil, kita tarik, kita ambil, kita kembalikan kepada tempatnya. Berarti kita harus tahu di mana tempat pengambilan. Kalau orang Jawa mengatakan nggon leh ngeduk, tempat untuk apa? Mengambil. Harus kita lewat tahu jalannya, dan kita harus tahu jalannya, dibuang pada tempatnya yang tepat. Jangan sampai keliru, yaitu tempat leh napungke. Nggon leh ngeduk, nggon leh napungke harus kita tahu. Nah, maka di dalam ini, dalam Satarya ini, zikir pengambilan napas diambil mulai dari titik-titik tertentu itu adalah dengan tujuan untuk mengambil energi negatif. Jadi kita buangi energi negatif semua, kita tarik, kita buang pada tempatnya, jangan dikembalikan kepada alam. Jangan kembalikan pada makhluk, maka nggak akan mampu. Energi negatif ini dibuang, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, maka diambil dari salaman ini saja, harus narik napas itu dalam arti kita narik energi negatif kita sendiri. Nah, kita saling menyalahkan. Kalau ini sudah sama tahunya orang Toreko Satarya yang pengambilan napas juga, dia masing-masing narik energi negatif. Maka energi negatif ini karena apa? Antara mikrokosmos dan makrokosmos, jagat gede, jagat cilik, itu lewat sentuhan tangan, lewat sentuhan kaki dan sebagainya. Terus juga dengan batin itu lewat sentuhan fikir. Maka di dalam kita salaman, kita narik energi negatif. Dalam kita megang sesuatu, karena apa? Semua itu ada energi negatif, apalagi semua yang benda-benda yang sering dipegang orang itu ya. Nah, energi negatif itu ada dua, antara lahir dan batin. Lahir ya bangsong baksil, bakteri yang merusak, kotoran. Energi negatif yang batin itu adalah, kalau orang Jawa mengatakan mandorot. Mandorot. Maka ditarik, dibuang pada tempatnya, kembalikan kepada Gusti Allah. Nah, maka tidak tidak nama aneh kalau kita salaman, misalnya tidak sengaja, kadang-kadang ada saudara yang sakit, itu kan juga energi negatif kan ya. Kadang-kadang bisa tertarik, bisa saling mengobati. Dalam arti diambil sifat negatifnya, dibuang ke Gusti Allah. Itu berarti orang berzikir itu adalah berniat untuk mengambil energi negatif. Waktu kita duduk, waktu kita untuk persiapan kita untuk apa ya, spiritual atau ritual itu berzikir, itu pikiran pun yang hubungan dengan dunia besar, artinya makrokosmos, kita buang. Pikiran yang seudon kepada apapun ya, kepada manusia, saudara, tetangga kita, semua pada. Jadi pikiran selalu dibuang, jangan sampai ada pikiran yang negatif. Maka ada persiapan waktu kita zikir, namakan menyucikan diri itu kan ya. Dalam arti jangan sampai ada pikiran-pikiran yang negatif kita melakukan. Nah, maka ditutup dengan kita bertafakur atau semedi, itu ditutup dengan lidah ditekuk ke atas, itu di situ ada 9 bolongan itu semua letaknya di muaranya adalah di atas, di langit-langit apa? Mulut. Di langit-langit. Nah, maka mata harus kita pejamkan, tapi memandang di tengah-tengah ini, antara alis 2 di tengah-tengah ini. Kalau orang Jawa mengatakan mata kaji babanawa songo. Babanawa songo itu diambil negatifnya semua, dihilangkan lah, dihapus lah. Mata kaji baban waso ngeringes ponco indriya 5, ponco itu 5, indriya itu angen-angen. Jadi menurut dinamakan ponco karmo, kita tutup semua dengan tujuan titik akhir adalah lidah ini yang untuk mengambil energi negatif dari luar. Kita ngomong, kita nyacat, kita kan tidak tahu ya langkah-langkah kita ini. Ditekuk, kembalikan, ditutupkan pada langit-langit, karena di situ ada saraf yang bisa menghubung dengan bolongan songo. Itu semua di atas lidah, yang namanya langit-langit. Maka kalau kita waktu bertafakur itu sebaiknya untunya nggatuk, geget,
lidahnya mata langit-langit, mata selalu mandang ini, mandang pucuking grono bukan ini tapi di sini benggangan alis. Dan maka dengan tujuan kita ini untuk mengambil energi negatif dikembalikan kepada Allah, letaknya di dalam kulbu yang dalam. Dan maka dengan tujuan nutup cetak itu dalam arti kalau orang Jawa mengatakan cetak itu tempatnya aji gineng. Aji gineng. Maka aji gineng itu orang menguasai aji gineng itu bisa mengetahui bahasa hewan, bahasa apa dalam arti. Nah, ini dihakikatkan aji gineng berarti kita ini seolah-olah berbicara dengan alam, seluruh alam. Dengan intisari penyeberangan antara negatif dan positif itu bagaimana kita bisa menyeberangkan yang positif ini diganti dengan yang negatif diganti dengan yang positif, yang keilahian, yang keilahian. Dengan tujuan seperti itulah maka kalau kita sudah berani menutup langit-langit dalam arti ya tutup segala-galanya dunia ini. Intisari bolongan songo itu harus kita tutup total pintunya. Total pintunya yaitu di langit-langit. Jadi secara tidak langsung 7 zikir dalam Satoriyah itu ada makomnya, itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena ada tujuannya. Ada tujuan. Karena apa? Di sini dengan pelajaran Satoriyah malah dinamakan martabat 7 as-Satoriyah. Martabat 7 itu adalah martabat al-muharramah atau apa ya? Karomah. Tempat yang mulia 7, singgah sana. Allah itu sesudah menciptakan makrokosmos, sudah jadi baru menciptakan mikrokosmos khususnya pada manusia. Sudah Allah itu menciptakan manusia, maka Allah itu lagi membangun mahligai. Kalau di dalam bahasa Satoriyah ya, mahligai di dalam diri manusia. Misalnya diambil dari bawah itu, di situ ada tempat, namanya martabat 7. Di dalam pok wawadi anak Adam atau laki atau perempuan. Kalau kita orang laki pringsil ya. Maka di situ di dalam wadi itu ada madi. Di dalam madi itu ada mani. Di dalam mani itu ada manikem. Di dalam manikem itu ada sukma. Ada nafsu. Di dalam nafsu itu ada sukma. Di dalam sukma itu adalah ada ingsun. Tiada Tuhan yang kak disembah selain ingsun. Ingsun Allah yang sebagai. Yaitu letaknya di dalam Baitul Muqaddas. Mahligai itu kerajaan. Mahligai kerajaan di dalam diri kita. Nah, maka di sini yang di dalam martabat 7 sendiri Baitul Muqaddas atau tempat pusat sumber energi ini, maka di situ sifatnya itu adalah sumber apa namanya greget atau sumber nges, ya. Maka di dalam pertengahan itu wadi, mani, wadi, madi, mani dan manikem. Manikem itu sudah bangsa hangen-hangen, sehubungan nanti ke atas. Nah sudah itu lagi ditarik lagi ke atas. Di situ letaknya di sini bablas ke atas. Nah di sini ini namanya bait bintal makmur atau baitul makmur. Bintal makmur. Allah membangun mahligai di dalam otak anak Adam. Di dalam otak itu di situ ada manik. Di dalam manik itu ada budi. Di dalam budi itu ada nafsu. Di dalam nafsu itu ada sukma. Di dalam sukma itu ada rasa. Tiada Tuhan yang hak disembah. Di dalam rasa ya, itu ada ingsun. Tiada Tuhan yang hak disembah selain ingsun. Itu Allah di dalam otak. Maka di sini itu adalah Baitul Muqaddas. Itu apa ya? Sumber energi yang pertama. Kalau bahasa lain dikatakan semua yang namanya apa ya? Namanya mani itu kalau bahasa lain apa namanya? Sperma. Bahasa lainnya hormon. Wah, ada hormon kristal, terus ada hormon sifatnya apa ya? Astralisme, ada hormon metalisme
dan ada hormon-hormon yang memancarkan cahaya, memancarkan sumber energi rasa dan sebagainya kan ada di dalam sini, naik ke atas. Nah, maka di sini namanya Baitul Makmur, letaknya di dunia. Berarti orang itu akan cenderung kepada keduniaan. Nah, memang maka, dari pabriknya begitu, Mbak? Dari pabriknya seperti itu lah. Maka di sini di dalam otak ada manik, di dalam manik itu ada budi, dalam budi itu ada nafsu, dalam nafsu ada sukma, dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada ingsun. Nah, semua kekuatan itu dari Allah semua. Lalu diambil, dibuang langsung, sudah diambil dari sini. Karena apa? Diputar sampai ke Baitullah. Maka yang ketiga, Allah membangun maligai di dalam dada anak Adam. Di dalam dada itu ada apa? Di dalam dada itu ada hati. Keadaan hati adalah ada jantung, keadaan jantung adalah hati. Di dalam hati ada apa? Di dalam hati ada budi. Di dalam budi ada apa? Di dalam budi ada nafsu. Di dalam nafsu ada apa? Ada jinem. Di dalam jinem ada apa? Ada sukmo. Di dalam sukmo ada apa? Ada rasa. Di dalam rasa ada apa? Ada ingsun. Tiada Tuhan yang hak disembah selain ingsun. Sing ngeratoni di alam sejagat sekalir, ya sekalir kita pribadi ini. Nah, 7 inilah titik-titik tertentu sumber energi. Maka kita kembalikan kepada kulbu atau kulbu mukminin baitullah hatimu dalam Gusti Allah. Jadi orang berzikir itu dalam arti untuk mengambil energi-energi negatif dalam diri kita. Juga untuk mengambil energi negatif dari luar ke dalam, dalam langsung dibuang, kembalikan kepada Allah. Nah, maka kita ini kalau ya sebaik apapun kalau kita ini seudon jadinya buruk. Tapi sebaik apapun kalau kita ini seudon jadinya buruk, seburuk apapun kalau kita ini kusnundon, maka akhirnya juga jadi baik. Maka suruh menanamkan sifat yang kusnundon, bersangka yang bagus pada apapun di dalam diri kita. Jadi itu ada hubungannya. Saya pernah mendengar sesepuh itu bercerita bahwasanya di dunia ini tidak ada hal yang buruk, semuanya baik ketika kita tahu ilmunya. Iya, leres, Mbah. Betul. Karena kalau memang dunia ini diperuntukkan bagi manusia. Kalau kita tahu ilmunya, maka nggak ada batal dan karom. Nggak ada batal dan karom. Nah, misalnya bagaimana? Itu istrinya orang lain. Itu karom nggak? Istrinya orang lain itu apabila kita gauli. Nah, itu kalau nggak tahu ilmunya karom, tapi kalau tahu ilmu ya enggak. Dalam arti itu gimana, Mbak? Dalam arti itu kan istri orang lain. Yuk, jangan dong digauli, tahu ilmunya kan? Ya enggak karom, enggak akan kita melakukan kok. Oh, yang melakukan itu yang gauli istri orang lain ini berarti enggak paham. Dia enggak paham hukumnya gitu. Tahu itu racun, berarti racun itu kan mematikan. Kalau dia tahu hukumnya ya enggak akan mati. Karena apa? Enggak diminum sih. Ngerti nggone, tahu tempatnya gitu. Oke. Terus manfaatnya, Mbah, manfaatnya apa namanya dari itu semua. Terus kenapa kita harus menggiring kepada hati? Kenapa enggak kepada Baitul Muharram atau Baitul Muqdis? Nah, maka dari itu kita menerima dari Baitul Muqdis dan Muharram, maka pandangan kita semua kepada dunia seisinya itu yang kusnudon. Yang kusnudon diterima. Kita harus qanaah benar-benar menerima apa ada yang datang. Itu semua dari Allah. Tiba orang beriman ya. Nah, karena apa? Semua itu harus dikusnundoni. Anang undang abdibi, aku mengikuti yang menjadi prasangkanya hambaku. Jadi panyono. Kalau panyono baik, prasangkanya baik ya baik jadinya. Tapi kalau prasangkanya buruk, akhirnya juga buruk. Karena apa? Sihir itu terjadi dari ilusi. Meyakini ilusi yang tinggi mendalam sehingga menebal jadi esensi. Jadi kenyataan itu sihir. Berarti banyak orang yang tersihir dengan dirinya sendiri lah, dengan perasaannya sendiri. Atau di situ ma'ahu dadakaroni, mongko aku akan bersama orang yang sedang mengingat aku. Nah, maka orang itu kalau sudah mengingat kepada Allah, semua yang
Kibdah itu adalah wajah Allah. Di mana kita membaringkan muka, di situ ada wajah Dia. Itu jadi kalau logikanya kalau sholat ya kiblat dong, tidak di mana-mana karena itu ukuran agama ya. Tapi kalau hakikatnya apa, Allah itu hanya di kiblat saja. Di sana di mana-mana ada Dia, tidak Dia kemana-mana tapi berada di mana-mana. Gitu kan. Tapi kalau kiblatnya ke sana, ngulon dia ngileni, tapi ya ada rukuk ki ngadepe lemah ya. Nah, dirikan sholat. Kalau kita terima dirikan sholat, kalau sholat itu ada rukuknya, ada lungguhnya. Kalau sholat berdiri saja ya nggak jadi malah nggak sholat. Nggak jadi dirikan sholat, menurut sholatnya ngadeg wae ya rapi. Kudu harus tahu ya. Sholat aja noleh-noleh. Oh ya pakai salam kok ya. Ora noleh-noleh ya kleru ya. Ya enggak jadi, kudu noleh barang ya pakai salam kok. Terus kan di sini Mbah, apa di Indonesia sendiri kan ini bicara tentang Mbah, apa namanya, induknya hukum itu ada mazhab 4. Nah, Indonesia sendiri itu lebih cenderung kepada Syafi'i ya. Nah, terus sebagai apa ya, sebagai umat Islam langkah kita harus seperti apa, karena saat ini banyak sekali imigrasi Islam yang dari Arab. Terus kita sebagai pribumi atau sebagai orang Indonesia menyikapi itu semua kedah pripun? Ya memang kan di dalam Islam sendiri, di dalam Indonesia sendiri ya, mulai zaman wali itu kan terbentuk dari Dewan Wali 9 toh ya. Di situ ada hukum yang namanya, hukum itu sendiri ada yang namanya Quran Hadis itu barang tentu ya. Jadi Quran Hadis itu sudah barang tentu, itu aslinya lah. Terus karena di negeri ini bukan negeri Arab sih, ini bukan Saudi Arabia, tapi ini Republik Indonesia, penuh dengan budaya. Nah maka disertai dengan jemak dan kias. Jemak sendiri artinya jemak itu apa? Hasil permusyawaratan para wali. Yang mula-mula itu dari hukum adat dan budaya, sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan. Tapi itu hanya pembolehan, bukan wajib, bukan sunnah dan ya. Itu pembolehan, boleh kita lakukan, boleh pula kita tinggalkan. Itu sekiranya hukum budaya dan adat yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, hukum kias itu perpindahan bahasa dan barang. Kalau di sini dalam kias itu menutup aurat, yang penting kain yang suci, ya, busana yang suci, bukan diharuskan jubah kayak di Arab. Tidak diharuskan terus pakai itu kayak ban Vespa atau apa itu. Kan yang enggak. Di sana itu Fir'aun itu pakai jubah gitu loh. Pakai jubah. Abu Sofyan, Abu Lahab itu, Abu itu kan Pak Sofyan dan Pak Abu Lahab itu kan juga ya pakai jubah. Itu tradisi dan budaya. Enggak pernah Islam itu memiliki itu. Islam nggak memiliki, seperti di Jawa juga. Apakah Islam pernah punya belangkon? Kan enggak ini. Ini budaya saja. Enggak pernah pakai baju batik, pernah apa? Islam enggak punya. Tapi ini karena budaya dengan tujuan pada akhirnya untuk nutupi aurat itu kan perkara yang suci, yang penting yang suci. Yang resik. Tidak harus sesuai budaya orang lain. Tidak harus budaya seperti budaya orang Arab. Terus sekarang pakai celana harus congklang, nutupi mata, kaki katanya itu makruh atau haram. Loh, karena di sana kan pasir. Ya. Kalau congklang itu. Nah itu loh. Nah, maka harus pakai kerudung, dikasih ban Vespa itu dan sebagainya, itu kan punya tujuan supaya nggak terlalu panas. Karena sana apa ya namanya, suhunya tinggi ya? Suhu tinggi. Saya seorang wanita harus pakai cadar, harus pakai sarung tangan, kaos kaki. Karena di sana tanahnya tuh nggak bisa ditanami padi sih. Seandainya ibu-ibu di sana tuh menanam padi misalnya, harus pakai cadar terus pakai, itu kira-kira bisa melakukan atau tidak? Malah Ramadan. Ya. Terus Kanjeng Nabi melakukan sunahnya, kalau mau makan tuh harus pakai jari. 3 jari. 3 jari ini saya waktu jauh lah ya seperti ini, 3 jari sunahnya. Karena di Arab sana mungkin saja nggak ada yang namanya
Jangan dong telo. Soto nggak ada. Kalau jangan dong telo pakai ini bisa. Oh, bisa. Hah? Uyup. Sop. Nah, maka di sini makannya sego jagung, tiwul itu kira-kira pakai ini kan yang merusut kabeh. Nah, maka diharuskan pakai sendok dan sebagainya sesuai dengan hukumnya. Kalau semua diharuskan, Rasulullah nggak melakukan. Bu iya sing munggah haji ki numpak unta saka Jati kene sampai ke Arab. Nggih. Jangan menaik apa itu? Jangan naik pesawat. Pesawat digawe wong kafir kok. Nggih. Iya kan? Nggih. Pandangan dia wong Jepang ki kafir, wong Eropa kafir dan sebagainya. Ya jangan pakai itu dong. Di sini pakai kuda sampai ke Arab Saudi sana. Nggih. Gitu. Berarti Mbah, apa namanya? Walaupun kita paham tentang hukum, kita pun harus bijak menyikapi. Harus bijak. Soalnya kadang-kadang zaman sekarang itu masih ada aja. Jadi orang-orang yang kaku merasa benar karena dia patokannya iki lo kitabe, ini lo apa ini lo Qur'ane, ini lo hadise. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk semua umat Islam khususnya ada di Indonesia, sikap-sikap seperti itu untuk mencegah perpecahan di antara umat, ngoten mitro jenengan bahasane jenengan harusnya kita harus seperti apa? Nah, kalau saya ya gini saja. Kalau kita masalah bekerja, kita pakailah akal yang otak yang kanan. Karena otak yang kanan tempatnya akal. Yang namanya akal, kalau kita bekerja nggak pakai akal juga nggak bisa. Tapi kalau tentang ibadah, keyakinan, ya kita pakai otak yang kiri, yang namanya fikir. Dengan fikir, akal kita harus Amerika Serikat. Tapi fikir kita Saudi Arabia. Berarti secara otomatis ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang urusannya ke duniawi, nah, itu larinya ke otak kanan. Nah, kalau kita larinya ke ilahian, itu berarti otak kiri. Otak yang kiri. Jangan dicampur aduk. Iya, karena otak yang kanan itu akal, supaya okol. Maka otak yang kanan itu bolone nafsu. Tapi sedangkan otak yang kiri itu bolo tentarane hati. Dalam arti keilahian seperti itu. Maka di dalam ayat sendiri mengatakan bahkan li ayati li qaumi yatafakarun, orang yang bisa menerima ayat-ayat Allah itu hanya orang yang berpikir saja. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Ini masih sama Mbah dari Mas Harjanto. Niki bertanya, bagaimana sikap kita kalau kita diserang musuh, baik secara lahir dan batin, dan kondisi kita sekarat atau klenger, hampir mau mati, atau disiksa pelan-pelan, baik lahir dan batin. Bagaimana cara zikir Thoreko Syatoriah dalam membela diri atau mempertahankan diri dari musuh yang mendolimi kita? Apa kita pasrah lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, atau gimana? Yang paling sensitif adalah harta kita sudah berniat lurus dan baik mencari harta. Kerja kita mungkin nih Mbah, karena larinya ke harta. Sudah berniat lurus dan baik mencari harta karena mengharap hanya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur sembah nuwun. Jadi pertahanan diri ketika entah diserang itu dalam arti mungkin saja ya difitnah atau dicaci maki atau seperti apa, atau mungkin ada hubungannya dengan santet juga. Nah, mungkin saja ya kita belajar secara ini, kalau memang kita mampu ya dihadapi toh ya. Dihadapi, jangan sampai kita mati mundur. Harus mati maju. Walaupun sampai mati ya sahih ya. Maju nggih. Iya. Watak satria. Watak satria. Kalau kita mampu, punya kemampuan, dihadapi secara satria. Yo, jangan sampai kita mati mundur. Karena kita secara nggak bisa menghadapi, ya bagaimana seperti itu kura-kura itu. Kura-kura itu dia itu kalau ada masalah dia kan nggak lari. Dia ngumpet di dalamnya itu kan itu hanya nusun strategi. Bukannya dari dia tidak lari. Kepalanya tuh diumpetin, gitu. Dalam arti dia tuh mencari strategi. Ya, kalau mampu dilawan, jangan sampai mati mundur lah. Kalau nggak mampu ya kepala kita umpetkan. Artinya apa? Kesombongan, apa-apa segala sesuatu yang ngalah lah.
ngalah, bukan arti kalah. Ya cara nusun lagi piye carane kayak kura-kura itu tadi. Moco situasi. Moco situasi dan kondisi lah gitu. Kita mampu atau tidak. Nah, kalau gitu ya kita hadapi secara ihdinas siratal mustaqim, dia niat yang lurus. Bukan saja mencari masalah, tapi kita bila ada masalah juga tidak akan lari gitu. Kalau di dalam dzikir satori yang ditanyakan sama Kang Harjanto, apakah ada dzikirnya harus seperti apa? Terus nah ibaratnya niku mungkin saja niku dungane piye to, Mbah? Oh, piye ngoten, Mbah? Nah, di dalam salatah itu sendiri untuk mengembalikan energi yang negatif dikembalikan kepada yang pemiliknya. Sopo dari Allah kembali kepada Allah. Maka dari situ dengan untuk menggiring energi yang negatif ini dilarikan kepada Allah, maka dari itu suruh musnudoni, jangan seudon. Mungkin saja itu ajaran pada hakikatnya. Iblis itu dengan Nabi Adam ya. Iblis dengan Nabi Adam bagikan pedang, iblis itu bagikan gerinda. Bukan arti Adam itu mengalah, enggak. Tapi dia terus maju. Jangan sampai mengalah. Nabi Yusuf sampai masuk di penjara, apakah dia kalah? Ya enggak. Bukan arti kalah masuk di penjara, tapi dia tetap mempertahankan kebenarannya itu sendiri yang diyakini. Kayak Nabi Ayub diusir dari kampung halaman, dia juga lari. Itu kalau orang sini dikatakan mahku dewi kok yang ngono. Tapi dia nusun lagi bagaimana dia itu supaya bisa selamat, yang ngikuti walah gerakan orang lain, diusir yang ngaleh lungo. Karena menerima. Apa ora terima Ayub? Oh, ya sudah dan sebagainya. Ya bagaimana? Ini mulut saya kalau nanti bibir saya habis dimakan belatung ini, bagaimana saya menyebut namamu ya Allah? Apa kamu nggak terima Ayub? Oh ya sudah. Bagaimana jasa saya kalau nanti kalau saya nggak bisa sholat? Apa nggak terima Ayub? Oh ya sudah, berarti baik terimanya daripada sholatnya. Karena dia tidak melakukan sholat itu karena ada kehendak Allah, dia diberi penyakit. Itu. Sehingga semuanya itu dimakan habis, yang tidak cerdas hanya hatinya saja dalam pikirannya. Berarti yang selalu illallah, yang ada hanya Allah. Hancurnya kekuatan metalis. Nah, hancurnya kekuatan metalis disertai dilawan dengan kekuatan astralis yaitu yang namanya cahaya dari hormon. Di dalam hormon kristal ini, di situ ada hormon dua yang dinamakan hormon astralis dan hormon metalis. Nah, metalis kepada cinta dunia, astralis yang larinya cinta kepada keilahian yang gaib itu. Dan sebagainya. Maka semua itu sumber dari energi dari sini. Jadi secara tidak langsung seperti jenengan cerita tentang Nabi Ayub, kemudian cerita Nabi Yusuf, kemudian ceritanya para nabi lah, intinya itu bahwasanya para nabi itu dengan sabar menjalani proses. Ya, menjalani proses yang diberikan Allah kepada beliau-beliau para nabi yang nantinya akan menerima kemuliaan. Intinya seperti itu, Mbah. Kita juga sama seperti itu juga. Seperti itu. Nah, maka dari itu proses kayak Nabi Ayub sendiri. Kenapa dia kok nggak memiliki, wah saya sudah zikir, sudah marif kepada Allah, saya doakan musuh saya. Sekalipun saya berdoa supaya sembuh penyakit saya, kok enggak? Nah, di situ dia sabar menerima. Nah, sing protes niku kadang-kadang gini, Mbah. Ketika kita mendapat masalah, ya entah itu karma atau cobaan, Mbak, yang selalu menimpa kita lah. Kemudian kita itu kadang-kadang protes tidak menerima, seolah-olah Allah itu tidak sayang kita, tidak adil. Nah, untuk menanamkan supaya kita bisa menerima, terus bisa sabar untuk mengikuti proses yang ada, niku ada triknya, betul, Mbak? Ya ada juga. Maka kita semua laku zikir itu kan ada semua dari gerakan maupun dari ucapan itu kan itu ada memerintahkan sesuatu ya. Merintahkan sesuatu. Jadi
karepe zikir iki kon piye, karepe iki kon piye, itu ada tujuan to ya. Ada tujuan. Nggih. Tujuan yang sing piye, makome teko ngendi, teko ngendi, teko ngendi. Lah maka dari itu tentang zikir itu kan ada makomnya, peringkatnya juga beda-beda Nggih. gitu. Yang sampai puncak makom puncak atas itu mungkin saja ya beda lagi. Nggih. Nah, terus berarti secara apa? Sebelum kita berzikir ya ini di dalam Satoriah itu kita sudah mulai menggiring sugesti, Mbak. Ya menggiring sugesti pikir untuk ke arah keilahian semua. Supaya apa namanya? Supaya kita bisa menjalani proses kehidupan ini tidak mudah mengeluh. Salah satunya itu, Mbak. Pokoknya ya itu tadi untuk kita dalam pengambilan energi negatif untuk diganti dengan energi positif itu kan. Kalau negatifnya sudah hilang, nanti kan positifnya itu kan masuk. Kalau positif sudah masuk, kalau sudah kusnudun, semua yang datang tuh bagus. Ya Allah, ini jalan terbaik yang bagiku. Dipitnah, ya Allah, ini jalan yang terbaik bagiku dan sebagainya. Tapi boleh enggak diharap-harap hidayah itu, Mbak? Ya kadang-kadang akal juga. Tapi dengan yang namanya tauhid itu udah paham kok. Kadang saya sendiri waktu berzikir tuh baru mulai kan ya ada keinginan kan, tapi sudah kita melakukan zikir, sudah ada getaran-getaran yang enak di dalam diri kita, terus ada rasanya nyaman, ada rasa tenang. Itu kadang-kadang di sana ada yang mengucapkan setan yang tadi mau zikir kok males, itu setan itu yang males. Kadang-kadang ada kata-kata seperti itu. Itu bagian dari hidayah, no, Mbak? Ya hidayah. Gitu. Kalau nggak hidayah nggak bisa. Jadi untuk apa ya? Kadang kan begini. Ini bicara umum, Mbak. Jadi kalau yang sudah paham tentang tauhid, saya yakin dia juga walaupun seperti itu nanti akan ada muncul kata-kata seperti itu salah satunya. Tapi kan ketika bagi umum untuk menggiring atau menyeberangkan ke arah situ, terus penggiringan sugesti, ya, apa namanya dari yang duniawi ke keilahian. Itu bagi yang orang-orang umum itu caranya pripun? Ya mungkin saja caranya situ ya kudunya ngaji Quran, ngaji hadis, mencari orang yang betul ahlinya, yang nuntun, yang esaran. Nanti dikasih dulu pengiming-iming, ditakut-takuti masalah surga, neraka, langsung diiming-iming masalah surga. Dan setidaknya tuh kitabnya harus mencari fadilah iman lah ya. Fadilah amal. Proses awalnya seperti itu. Itu yang orang-orang yang sifatnya beriman, orang yang iman itu kan penyabrangan dari kafir larinya ke iman toh ya. Nah, itu diberikan bahkan Allah itu suka memberi gini, malaikat gini, siapa saja enggak patuh kepada dia nanti di akhirat dan sebagainya, itu kan sugesti. Jadi rangsangan untuk menuju ke surga, untuk menakut-nakuti menuju kepada neraka. Metode awal. Sebelum masuk ke tauhid. Nggih.